Scientia ABC Time. Ayo baca cerita. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Sabrina dari SMP Nama Yuda. Nah adik-adik suka nggak yang namanya dongeng? Nah kebetulan nih, hari ini kakak mau cerita dongeng. Judulnya adalah Tikus Kota dan Tikus Desa. Nah, mau dengar nggak? Yuk, duduk yang rapi yuk. Kakak mau cerita nih. Dahulu kala hiduplah seekor tikus mungil di sebuah desa. Sarangnya berada di bawah pohon. Tikus ini bernama Pipin. Pipin hidup sangat tenang dan tentram di desa itu. Setiap hari dia makan buah beri yang ranum dan kacang yang renyah. Namun, dia mendapat sebuah pengalaman baru saat Tobi, si tikus kota sepupunya, datang berkunjung. Sebuah ketukan di pintunya. Halo, Pipin, apa kau ada di rumah? Tanya Tobi. Pipin pun segera berlari dan buka pintu. Dia pun segera, Tobi, ayo masuk, katanya. Tobi segera masuk lalu saling berpelukan dengan Pipin. Wah, tidak setiap hari aku kedatangan tamu. Ayo, duduk. Lalu Pipin pun segera mengambil sebuah tumpukan lembut yang lembut dan basah. Namun, reaksi Tobi tidak disangka-sangka. Dia malah mengeluh. Apa kau tidak punya kursi? Katanya sambil dengan nada jijik. Pipin menghela napas. Dia berpikir apa yang dapat ia lakukan untuk menghibur sepupunya ini. Ia mendapat sebuah ide. Ia akan mengajak Tobi untuk berjalan-jalan. Namun sekali lagi Tobi mengeluh. Udaranya terlalu dingin, tanahnya terlalu becek, dan bunga-bunga ini membuatnya bersin. Haji, kata bersin Tobi. Pipin, kita masuk saja. Pipin pun mengajak Tobi masuk. Dan saat itu sudah waktunya untuk makan malam. Wah, saat makan malam, Pipin segera mengambil kacang yang paling renyah dan buah beri yang paling ranum. Ya, kalian tahu apa yang saja terjadi? Tobi kembali mengeluh. Aku benci kacang. Apakah tidak ada makanan lain? Kata Tobi. Di kota, apa kau tahu? Kami makan seperti raja. Semuanya mewah. Tidak ada makanan seperti ini, katanya. Pipin pun terkejut mendengar hal itu. Benarkah? Wah, apakah lebih enak daripada ini? Tentu saja, kata Tobi. Kalau begitu, ayo ikut aku besok ke kota. Ayo, kata Pipin. Setelah makan malam, mereka segera tidur. Mereka harus bangun cepat besok. Pagi harinya mereka segera sarapan buah beri dan kacang. Tobi pun mengeluh lagi. Tidak ada roti panggang. Sudahlah, ayo kita segera pergi. Saat mereka sampai di stasiun, Pipin pun melihat keretanya. Wah, besar sekali. Jadi ini yang namanya kereta. Tobi pun segera mengisyaratkan Pipin untuk naik ke tas hijau. Ayo naik ke sana, cepat. Saat naik ke tas hijau, kereta itu pun segera berangkat. Mereka sampai di kota saat malam hari. Tobi pun bangun dari tidurnya yang lelap. Oke, kita sudah sampai. Ayo kita turun, kata Tobi. Pipin melihat banyak langkah kaki, banyak suara, dan banyak kendaraan di mana-mana. Ia merasa pusing. Tobi, apakah rumahmu masih jauh? Katanya. Nah, tidak apa-apa, ini dia rumahku, katanya udah sambil menuju bangunan yang sangat besar dengan pintu biru. Tunggu dulu, jangan masuk ke sana. Ayo, ke sini saja. Dia mengisyaratkan Pipin untuk melewati lubang kecil di dinding. Di dalam dinding itu banyak anak tangga dan lorong-lorong yang gelap. Tobi mengajak Pipin dan menyeret tangannya. Ayolah, cepat, katanya. Pipin agak merasa takut, namun dia tetap mengikuti Tobi. Namun rasa takut tersebut hilang saat dia masuk ke dalam rumah itu.
Ada aula dansa yang besar dan banyak permainan di mana-mana. Pipin tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Setelah beberapa lama, mereka pun merasa lapar. "Ayo balapan ke ruang makan," kata Toby. Mereka langsung naik ke atas meja. Mereka pun menikmati sisa-sisa makanan yang ada. Pipin menjelati krim kental, Toby memakan play raspberry dan melubangi keju. Pipin segera mencelupkan jari-jarinya di coklat. "Aku kenyang," kata Pipin. "Aku juga," kata Toby. "Namun, pastinya aku kekenyangan," kata Pipin sambil cekikikan. Saat mereka sedang tidur, hampir tertidur bisa dibilang di atas meja itu, tiba-tiba taplak meja itu bergetar. Toby pun segera melompat dengan wajah panik. "Pipin, lari, itu si kucing!" Si kucing pun menunjukkan wajahnya yang berbulu ke atas meja itu. "Halo," katanya. "Halo makan malamku." Pipin pun segera berlari walaupun badannya sakit saat digerakkan. Namun saat Pipin ingin masuk ke dalam lubang, si kucing menangkapnya dengan kaki depannya. Pipin pun tak bisa bergerak, dia diam di tempat. Untungnya ada Toby menarik tangannya masuk dalam lubang. Pipin pun selamat. "Jangan sampai kau lolos," kata si kucing. Si kucing pun berusaha untuk menangkap Pipin lagi dengan memasukkan kaki depannya ke dalam lubang. Namun usaha itu sia-sia. "Makan malamku," kata si kucing. Si kucing pun segera menjauh dari lubang dengan perasaan putus asa. Setelah hal itu, Pipin pun segera terjatuh di lantai dan terengah-engah. "Sepupuku, tadi itu sangat mengerikan. Aku mau pulang saja," kata si Pipin. Jangan dulu pulang dulu. Lagi pula, kau akan merasa lebih baik saat tidur di kasurku. Ayolah, Pipin," kata Toby sambil membantu Pipin tegak. Namun, saat paginya Pipin tetap mau pulang. Kota ini terlalu mengerikan baginya. Ia bahkan tak mau menunggu Toby untuk bangkit dari tempat tidurnya. Sehingga Toby terpaksa untuk memberikannya peta menuju stasiun. Pipin pun menari di antara langkah kaki. Aku akan pulang," katanya dengan bahagia. Ia segera melompat ke salah satu tas dan dia pun berangkat. Di dalam kereta, Pipin tetap melihat ke jendela. Ia berharap semua bangunan itu akan berubah menjadi pohon. Dia sangat rindu pada rumahnya. Ia pun segera tertidur. Ia tiba di rumahnya saat malam hari. Yang dia dengar dari hutan itu adalah suara burung hantu dan hembusan angin yang menyegarkan. Rumahku, istanaku," katanya. Ia segera masuk ke dalam sarangnya dan tidur di kasur jeraminya. Aku merindukan hal ini. Aku tidak mau kembali ke kota itu lagi," ucapnya. Lalu Pipin pun menatap matanya dan segera masuk ke dalam mimpi. Tamat. Scientia ABC Time. Ayo baca cerita.